Welcome back to Brighton YouTube channel guys. Jadi hari ini Anthony pengen ngajak kalian ke salah satu apartemen yang bisa dibilang paling mewah di Surabaya gitu ya. Selain dari lokasinya, unitnya pun juga super keren. Nah sekarang kita sudah ada di lobbynya yang super keren, tapi lobbynya terletak di lantai 20. Nah tuh biar sejujurnya ya guys, lobbynya ada dua. Jadi ada yang di lantai 20 dan ada yang bener-bener di bawah. Tapi yang di bawah biasa aja gitu ya. Yang paling keren di lantai 20-nya. Mungkin bisa dibilang ini sebagai Sky Lounge. Nah, mungkin kita bisa lihat dari lantainya yang sudah marmer, kemudian atap-atapnya juga kaca, cermin, kemudian lukisan-lukisan. Dan yang kalah istimewa adalah setiap tamu yang ada di Sky Lounge ini itu disuguhkan dengan pemandangan pencakar langit, guys. Kita bisa lihat di sana. Ini benar-benar memukau karena kita bisa lihat salah satu hotel paling ikonik di Surabaya, yaitu adalah Hotel Majapahit guys. Dan kita bisa lihat dari atas seperti apa Hotel Majapahit. Nah selain itu juga kita bisa lihat jalan utama Tunjungan. Jadi bener-bener pemandangannya very nice sih di sini. Ambience-nya juga sangat-sangat nyaman ketika kita pertama kali datang ke Sky Lounge di lantai 20. Dan yang paling istimewa adalah ternyata di Sky Lounge lantai 20 ini ada salah satu fasilitas yang secara nggak sengaja kita bisa lihat guys, yaitu adalah library. Lihat nih, library. Tentunya kita jangan masuk karena kalau kita mereview library kita akan mengganggu konsentrasi para pembaca yang ada di dalam. Jadi kita bener-bener kayak tiba-tiba, wih ini fasilitas ya ada library ini di sini. Nah udah gak sabar, kita langsung aja lihat ke unitnya seperti apa guys. Kita harus lewat lorong. Jadi ini adalah penyambung dari Sky Lounge ke unit masing-masing. Di setiap lorong apartemen mewah disuguhkan dengan lukisan-lukisan atau fotografi kali ya, bukan lukisan. Oke. Lampunya otomatis guys. Oke guys, akhirnya kita udah di lantai 30 unit apartemen The Peak. Nah, seperti standar apartemen mewah, kita begitu masuk dari lift pribadi gitu ya, kita langsung disambut dengan satu foyer. Walaupun secara luas foyernya nggak terlalu gede guys gitu ya, tapi di sini kita bisa lihat, mungkin sini ya, kameramen bisa tunjukin. Di sini ada tempat, satu lemari kecil penyimpanan mungkin untuk tempat sepatu-sepatu gitu ya. Dan ada kursi ya yang mungkin untuk setelah ngeluarin sepatu kita pakai sepatu lah ya, ada kursinya. Oke, kita langsung lihat masuk dari foyer, kita langsung akan masuk ke ruang utama dari apartemen, yaitu adalah mungkin living room ya, ruang keluarga. Dengan satu sofa yang sederhana, kapasitas 3-4 orang. Kemudian ada satu TV yang cukup besar guys, dan ada satu meja kecil. Jadi memang ini mungkin konsep dari interiornya itu minimalis guys, walaupun terkesan terlalu minimalis untuk apartemen mewah. Nah bagi kalian mungkin yang punya properti seperti ini juga mungkin bisa dengan meja yang sedikit lebih besar, sofanya mungkin letter L gitu guys, jadi akan terkesan lebih mewah. Nah, kemudian di belakang dari living room itu ada satu area tempat makan gitu guys ya, tempat makan yang dilengkapi dengan satu pantry. Tapi yang istimewa itu di sini guys, coba kita lihat mendekat. Ini terlihatnya sangat rapi, jadi ini seperti pantry, dilengkapi dengan kompor tanam untuk dua panci gitu ya. Dan yang istimewa adalah di sini itu ada semacam secret door guys. Jadi kalau kalian pernah nonton film Narnia, di mana lemari itu dibuka, di belakangnya ada dunia lain. Nah ini di sini ketika kita buka ada pintu lain guys, gitu ya. Nah ini pintu lain ini ketika dibuka ternyata adalah area servis. Jadi di sini ada kamar mandi asisten rumah tangga dan juga ada mesin cuci. Mungkin cocok untuk kamar asisten rumah tangga juga oke. Oke, kita tutup aja. Itu adalah dunia lainnya gitu ya. Terus kita tutup lagi. Oke, setelah kita lihat
pintu yang menuju ke Narnia tadi, Another World gitu ya, kita lihat ada satu pintu lagi yang ukurannya cukup besar, dan pintu ini mengarah keluar guys. Jadi kalau ini seperti apartemen ini punya 2 akses. Jadi tadi apartemen ini punya private lift, kita masuk langsung ke living room. Kalau ini mungkin langsung ke area, nggak tahu, ini mungkin langsung ke lorong keluar gitu ya. Jadi ada semacam 2 akses guys. Dan ini sudah dilengkapi dengan 2 pengaman ya. Pengaman ini kunci dan dilengkapi dengan seperti di hotel-hotel guys. Oke guys, apartemen ini konon katanya gitu ya ada 3 kamar. Tapi sebelum kita lihat kamar-kamar dengan view yang istimewa, ternyata living room ini 24/7, 24 jam 7 hari ditemani oleh satu pemandangan yang tidak bisa dibeli dimanapun guys. Nah ini. Nah guys, pemandangan ini memang super keren gitu ya. Kenapa Anthony bisa ngomong super keren? Karena kita bisa lihat di sana itu kita bisa punya pemandangan Hotel Sheraton guys. Jadi kita bisa lihat, dan kita memang lebih tinggi di lantai 30, dan kita agak ke bawah kiri sana kita bisa lihat gedungnya Bank Mandiri, macam-macam guys. Kita bisa lihat semua pencakar langit yang ada di Surabaya. Dan pemandangan ini hanya dimiliki oleh pemilik apartemen berlantai tinggi, contohnya apartemen The Peak ini di lantai 30. Oke, kita langsung lihat kamarnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat sebelum masuk ke 3 kamar, ternyata kita melewati kamar mandi yang pertama guys. Jadi kamar mandi pertama nggak ada yang istimewa, ukurannya nggak terlalu gede, jadi hanya satu tempat mandi, shower gitu ya. Kemudian wastafel dengan ukuran secukupnya, dan toilet. Kemudian kita di seberang kamar mandi, kita langsung bisa lihat kamar yang pertama. Mungkin bisa dibilang seperti kamar anak gitu ya. Ukurannya sangat minimalis guys, nggak terlalu gede, cukup gitu ya. Yang dilengkapi dengan lemari, meja belajar, tempat tidur, dan pastinya kalau kita buka jendela yang di sana itu lagi-lagi view-nya kota Surabaya. Oke, nah ini adalah salah satu kamar favorit saya, walaupun ini bukan kamar utama guys. Nah, kenapa kok saya ngomong ini kamar favorit menurut saya? Ukurannya nggak terlalu gede guys, gitu ya. Ukuran tempat tidurnya juga standar untuk kamar anak, kasurnya susun dengan lemari yang ukurannya ya biasa aja gitu. Tapi yang istimewa adalah kamar ini itu ada di tikungan guys, gitu ya. Tapi bukan berarti seperti hubungan yang ditikung gitu ya, tapi pemandangannya yang di tikungan. Pemandangan yang di tikungan, atau kita bisa bilang di ujung, itu punya satu keistimewaan. Kita bisa lihat view-nya itu lebar guys. Jadi mungkin kalian bisa lihat ya, sangat lebar. Kita bisa lihat view gedung sebelah, dan juga kita bisa lihat view kota Surabaya. Jadi kamar ini walaupun bukan kamar utama, tapi favorit menurut saya, numero uno gitu ya. Oke, kita ke kamar utama. Kamar utama ini saya lagi ukurannya nggak terlalu besar, but it's okay ya, cukupan. Dilengkapi dengan satu tempat tidur yang besar, tempat tidurnya, kemudian ada TV-nya, dan juga ada kamar mandi dalam guys. Kamar mandi dalam ini ukurannya nggak terlalu besar, hanya satu bathtub, satu shower, kemudian satu toilet, dan satu wastafel. Nah, kamar ini sebetulnya secara ukuran memang kamar utama guys. Tapi sekali lagi, pemandangannya nggak lebih bagus daripada yang di kamar kedua tadi guys, yang di tikungan ya, di ujung. Ini pemandangannya hanya satu sisi menghadap ke gedung sebelah guys. Jadi ya mungkin lebih indah yang kamar kedua guys, but ini masih cukup indah sih. Namun di setiap kamar dari apartemen The Peak ini semuanya dilengkapi dengan lantai kayu guys. Jadi tidak diskriminasi ya guys ya. Jadi bener-bener setiap kamar, mau kamar anak mau kamar utama, semuanya lantai kayu. Kemudian di ruang keluarga atau ruangan intinya itu semua sudah pakai marmer guys. Jadi kesannya kalau marmer itu adem pertama, dan yang kedua yang paling penting adalah terkesan mewah. Nah itu penting guys. Jadi
bener-bener kalau apartemen di pusat kota 3 kamar di atas mall nggak mungkin kaleng-kaleng, lantainya keramik, granit, no. Tapi ini marmer, jadi terkesan luxurious gitu ya. Oke guys, kita udah keliling muterin seluruh isi apartemen ini. Ada 3 kamar kita udah lihat, ada 2 kamar mandi kita udah lihat, ada 1 area servis kita udah lihat, ada ruangan utama kita juga udah lihat. Sekarang ada informasi-informasi yang Anthony juga belum tahu, tapi Bad People semua pasti kepengen tahu gitu ya. Berapa luasnya, fasilitasnya apa aja, dan seterusnya. Kita langsung tanyain ke yang expertnya di apartemen ini, yaitu adalah partner saya, Ibu Wulan. Nah, perkenalkan, ini Ibu Wulan. Mungkin bisa say hi to kamera. Halo. Bu Wulan dari Brighton Unitimer. Oke, kita langsung aja tanya kepada expertnya. Informasi yang paling penting pertama adalah berapa luas dari area apartemen ini, Bu Wulan? Luas dari area apartemen ini 145 meter persegi. 145 meter persegi guys, itu cukup luas ya untuk sebuah apartemen. Nah, kita nggak afdol kalau kita ngomongin apartemen super mewah tapi gak nanya tentang fasilitasnya. Nah, mungkin kita bisa diceritain Bu Wulan, fasilitas apa aja yang dimiliki dari apartemen The Peak ini? Ya, apartemen The Peak ini memiliki fasilitas seperti gym, kolam renang, sky lounge, library ya. Betul-betul fasilitas mirip bintang 5. Bintang 5, ya. Mantap sekali. Dan dengar-dengar juga apartemen The Peak ini bawahnya kita turun itu langsung mall, betul ya? Ada Tunjungan Plaza guys. Jadi ini mall Tunjungan Plaza itu kalau tadi saya dengar ya, itu berdirinya itu bahkan saya sebelum lahir pun sudah ada guys. Jadi ibaratnya itu memang pionir di kota Surabaya ya. Memang si Pakuwon ini keren banget gitu. Dan Tunjungan Plaza ada Tunjungan Plaza 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 guys. Jadi ini satu super blok yang bisa dikatakan paling besar se-Jawa Timur guys. Dengar-dengar katanya kalau Jakarta punya Grand Indonesia, di Surabaya punya Tunjungan Plaza. Jadi bener-bener kalian bisa bandingin ya, Grand Indonesia di Jakarta seperti apa. Nah, Surabaya itu punya versi lainnya yaitu Tunjungan Plaza. Keren banget guys. Selain daripada fasilitas-fasilitas yang udah dijelaskan Bu Wulan tadi, ada yang mulai dari Sky Lounge, Library, ada satu lagi kelebihan dari apartemen The Peak ini guys. Ini bukan sebagai fasilitas tapi ya sebagai kelebihan dari apartemen mewah super block. Jadi ada 6 Tunjungan Plaza, dan yang gak kalah keren adalah ada 2 tower perkantoran guys, yaitu Pakuwon Tower dan Pakuwon Center. Di mana perkantoran itu banyak international company dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tuh punya kantor di sana. Jadi bisa dibilang kalau para investor pengen membeli properti ini, itu bisa juga menghasilkan duit dengan cara disewa-sewakan. Mungkin para eksekutif atau pejabat-pejabat perusahaannya itu membutuhkan tempat tinggal, atau ekspatriat yang menjadi pemimpin perusahaan bisa menyewa di apartemen yang mewah di tengah kota, jantung kota Surabaya ini. Nah, sekarang informasi yang penting lainnya adalah kalau investor atau pemakai sekalipun kepengen membeli apartemen ini, itu harus menyiapkan duit berapa banyak, Bu Wulan? Kisaran dari 5,5 M. 5,5 miliar ya? Itu tergantung dari unit dan lokasi unitnya nih di lantai berapa gitu ya? Oke, jadi kebetulan dari unit yang kita review nih Bu Wulan, itu ini full furnish gitu full ya? Furnish, tinggal bawa koper aja Pak Antoni. Tinggal bawa koper aja gitu ya? Bajunya pun nggak usah bawa guys gitu ya, kopernya aja kosong nggak apa-apa gitu ya, karena bajunya beli di bawah gitu ya, di Tunjungan Plaza. Jadi mungkin nggak usah mbak koper bulan, bawa duit aja gitu ya. Oke, yang penting itu duit gitu ya. Oke. Selain itu Pak Antoni, saya juga mau menambahkan, kalau kita bicara soal properti, pasti kita bicara soal lokasi. Apalagi letak properti ini letaknya di pusat kota Surabaya, yang setiap tahunnya pasti ada kenaikan harga. Nah, betul sekali Bu Wulan ya, kalau ngomongin properti itu tadi ya, lokasi serta lokasi, pasti ya lokasi. Ya nggak ada topik lain selain lokasi gitu ya, karena kita belinya itu prospek gitu ya. Oke, Bad People, para penonton semuanya, thank you sudah nonton seluruh episode untuk apartemen mewah di The Peak Pakuwon di Jalan Tunjungan ini. Tentunya jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video-video kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga jangan lupakan
nyalakan loncengnya supaya kalian dapat informasi ketika kita mengupload video-video baru. Dan juga terima kasih Bu Wulan sudah mengizinkan tim dari Brighton ini untuk mereview, mengajak para bright people untuk nonton properti mewah di jantung kota Surabaya. Thank you. Bagi kalian yang tertarik dengan properti mewah di jantung kota Surabaya ini, bisa langsung saja kontak ke Ibu Wulan dari Brighton Unity Mare, atau bisa kontak ke agen Brighton kenalan Anda atau agen Brighton terdekat dari lokasi Anda. Tentunya sampai jumpa di episode properti mewah lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya, karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.